kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan wasiat utama dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersungguh-sungguh, agar kita istiqomah di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang akan dibacakan di awal khutbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maka oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, hendaknya kita senantiasa untuk merawat, menjaga ketakwaan ini agar senantiasa tertancap kuat di dalam hati sanubari kita, agar senantiasa kita bisa menjaganya. Oleh karena itu perlu adanya kekuatan dari kita, kekuatan keimanan kita, kesabaran, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah menjaga ketakwaan ini, agar senantiasa kita memohon kepada Allah agar Allah tidak menarik ketakwaan dari dalam hati kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita, tentunya sulit bagi kita untuk menjaga ketakwaan kita, sulit bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk hadir di sini pun mustahil jika tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal utama yang patut diperhatikan oleh kaum muslimin, oleh seluruh kaum mukminin, adalah perkara yang dapat mendatangkan manfaat baginya berupa dari teman sejatinya. Maka seseorang hendaklah dia selektif di dalam memilih temannya. Hendaknya dia memilih teman yang bisa menjaga ketakwaan. Hendaknya dia memilih teman yang bisa memupuk ketakwaannya kepada Allah, menjaga keimanannya. Dan hendaknya dia untuk lari, untuk menjauh dari teman-teman yang justru mendatangkan marah Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kemurkaan Allah, yang justru teman-teman yang menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan, yang itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dengan sabdanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan agama temannya. Maka hendaklah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan dengan siapa kita berteman. Karena ketika kita berteman, kita akan mudah terpengaruh oleh akhlak teman kita, oleh pembicaraan teman kita, oleh adab teman kita, oleh nasihat teman kita, dan keseharian teman kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala yang juga di dalam Al-Quran mengingatkan kita tentang masalah teman ini. Allah mengingatkan kita tentang masalah teman, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Furqan penyesalan penghuni neraka akibat karena salah yang memilih temannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila wa laqad adallani 'an dhikri ba'da idh ja'ani." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aduh, celakalah aku tidak menjadikan dia sebagai teman akrabku. Seandainya aku tidak menjadikan dia sebagai teman akrabku, sungguh ia benar-benar telah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepadaku." Maka karena temannya menyebabkan penyesalan yang panjang kepadanya, karena temannya menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, namun penyesalan pada saat itu tidaklah artinya, karena dia telah masuk ke dalam neraka, karena dia telah masuk ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
penyesalan tinggallah penyesalan. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita selektif di dalam memilih dan memilah teman kita. Pilihlah teman kita yang mengantarkan diri kita ke surga. Pilihlah teman kita yang senantiasa mengingatkan kepada kita tentang hari akhir nanti. Pilihlah teman kita yang senantiasa mengingatkan tentang ketakwaan, tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita menjauhi teman-teman yang justru mengurangi keimanan kita, mengurangi kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hakikat pertemanan adalah orang yang senantiasa, teman yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang menambah ketakwaan kita kepada Allah, yang membantu kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah asar sahabat, ada seorang bertanya, siapa teman yang terbaik itu? Maka orang ini pun berkata, temanmu yang terbaik adalah apabila kamu melihatnya, maka seolah-olah kamu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu teman apabila dia berbicara, maka bertambahlah ilmu, dan apabila dia beramal, maka bertambahlah keimananmu. Karena sesungguhnya teman-teman yang soleh itu merupakan perhiasan dunia setelah istri yang soleh. Teman-teman yang soleh itu di dunia, kita bisa mendapatkan manfaatnya, manfaat dari ilmunya, manfaat dari nasihatnya, manfaat dari ajakannya. Pun di akhirat, teman yang soleh juga bisa memberikan manfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari kiamat, teman-teman itu akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah dengan menyebutkan teman-temannya yang tidak hadir di sisinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa beliau meriwayatkan bahwa ketika kaum mukminin melewati as-sirat, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Wahai Rabb kami, ini merupakan aduan, ini merupakan curhatan teman-teman sejati yang memanggil teman-teman, yang berharap kepada Allah agar temannya tersebut berada di sisinya. Wahai Rabb kami, mereka berdoa. Mereka selalu berpuasa bersama kami. Mereka selalu sholat berjamaah bersama kami. Mereka selalu beribadah bersama kami. Mereka selalu berhaji bersama kami. Kemudian mereka terus meminta kepada Allah, merengek kepada Allah agar diperkenankan untuk memanggil teman-temannya. Lalu kemudian dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ilhad ilan nar, maka datanglah ke neraka. Carilah mereka orang-orang yang senantiasa teman karib kerabatmu yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kemudian tariklah mereka, keluarkanlah mereka dari neraka. Inilah fungsi dari sahabat-sahabat sejati, sahabat orang-orang terdekat kita yang soleh. Bukan hanya dia bermanfaat di dunia, tetapi yang paling penting adalah dia bisa memberikan dengan izin Allah syafaat kepada kita, sehingga kita terhindar dari kemurkaan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengisahkan bagaimana kisah Ashabul Kahfi terjadi dari sebuah pertemanan dari teman-teman yang seakidah, yang Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka karena keimanan mereka, karena persahabatan mereka dibentuk di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah orang-orang yang beriman, lalu kemudian Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kita juga mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi pamannya Abu Thalib. Pamannya menjadi pelindung ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi pamannya dia tidak bisa menghindari dari sahabat karibnya, dari agama nenek moyangnya terdahulu, dari agama bapaknya. Dia tidak bisa meninggalkan CS-nya
sehingga justru itulah yang membuat dirinya menderita untuk selama-lamanya, penyesalan yang tiada ujungnya. Dan Nabi SAW mendatangi Abu Thalib ketika akan sakaratul maut. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di sisi lainnya ada sahabat karibnya Abu Jahal, CS, dan juga para pemuka-pemuka Quraisy kafirin pada saat itu, mengatakan juga mendakwahkan Abu Thalib, wahai Abu Thalib, lupakan engkau dengan agama bapak. Di sisi lain Nabi SAW mengulang-ulang agar mengajak pamannya untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi di sisi lain ada karibnya yang senantiasa menjerumuskan dia ke lubang penistaan, ke lubang kehinaan yang sangat dalam. Namun akhirnya pamannya Nabi SAW, orang yang dicintainya, Nabi SAW tidak mampu untuk membawa pamannya karena pengaruh teman buruknya, tidak mampu membawa pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal kita mengetahui bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami ingin kembali mengingatkan kita semua untuk selektif di dalam memilih dan memilah teman. Bukan hanya teman di dunia nyata, tetapi di dunia maya pun kita harus selektif di dalam memilih followers kita, pengikut kita. Kita juga harus selektif kepada siapa kita memilih, kepada siapa kita bertemanan. Untuk apa kita mempunyai teman yang banyak, ribuan, ratusan, tetapi postingan-postingannya justru menyesatkan kita, postingan-postingannya justru membuat syubhat-syubhat yang justru mendatangkan kemurkaan Allah, yang justru berakibat buruk kepada akidah kita, keimanan dan ketakwaan kita. Oleh karena itu selektif dan perlu adanya filter untuk kita mencari dan memilah teman yang terbaik yang bisa bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Aku qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Dakwah semampumu.